dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya pengacara idolamu Hotman Paris. Dokter bejat, baru-baru ini viral seorang dokter memperkosa keluarga pasien. Ada lagi seorang dokter USG malah melecehkan pasiennya. Ada apa? Dan itu hanyalah segelintir kasus karena viral baru kemudian ditangani. Dari pengalaman saya dan juga pembicaraan dengan banyak klien, ternyata korbannya itu sangat banyak. Dokter di balik jas putih ternyata otaknya sebagian maksiat. Ibarat pemancing ikan, mereka memancing di kolam yang ikannya ada. Korbannya datang sendiri ke rumah sakit untuk mereka lecehkan. Ada apa? Apakah karena sanksinya kurang tegas? Atau memang dokter itu sebenarnya sama dengan laki-laki juga. Dia adalah laki-laki normal. Kuliah kedokteran bukan berarti otaknya menjadi super bersih. Inilah Hot Room. Oknum dokter bejat harus dihukum berat. Minggu ini, publik dihebohkan dengan sejumlah kasus kekerasan seksual. Selain modus yang digunakan beragam, para pelaku berasal dari beragam profesi dan merupakan orang berpendidikan. Salah satu yang menghebohkan yakni kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Priguna Anugrah Pratama, seorang dokter residen di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku membius korban terlebih dahulu sebelum melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Mengapa profesi yang semestinya erat dengan rasa kemanusiaan justru bertindak sebaliknya? Lalu apa yang harus dilakukan agar ada efek jera? Tidak hanya bagi para pelaku, namun juga bagi para calon-calon pelaku yang berpotensi nekat melakukan kekerasan seksual. Para pemirsa khususnya yang sudah berumur 50 tahun ke atas, contohlah gaya hidup Hotman. Saya bangun jam 3 subuh, sampai sekarang jam tengah malam masih kerja, dan nangani perkara ribuan. Kau mau tahu berapa perkaranya? Prabowo Subianto jadi klien saya, dia klien saya 25 tahun. Termasuk adiknya Hasim, dan begitu banyak naga. Apa rahasianya? Tiap pagi saya minum kopi luwak hitam premium, membuat segar dan juga ini mencegah amnesia. Ya, jadi selalulah minum kopi luwak hitam premium, aman di lambung, kesukaan Hotman Paris. Halo Pak panggil aja Pak Debi ya. Siap, Bang. Kuasa hukum dari korban. Siap, Bang. Kuasa hukum dari korban yang diperkosa putri dari pasien ya. Betul. Bisa ceritakan garis besar kejadiannya? Ya, baik, Bang. Jadi begini, korban pada saat itu ditemani oleh adiknya, keluarganya, dan sedang menunggu ayahnya yang sedang sakit. Nah, lalu si dokter ini menawarkan untuk transfusi darah karena harus segera transfusi darah pada saat itu. Lalu dicek dulu kesehatannya. Lalu si dokter ini membawa dari lantai 1 ke lantai 7, tapi menggunakan lift dari lantai 1 ke 6 dulu. Lalu ke tangga darurat, lalu ke lantai 7. Nah, di situ karena dokter itu waktu pas memasukkan jarum suntik itu sebanyak 15 kali. Bahkan dia tuh gemeter, Bang. Tangannya gemeter. Tangan siapa? Tangan si dokter. Karena udah ada rasa takut pada saat itu. Nah, setelah itu dimasukkanlah yang ke-15 kali itu obat bius dan masuklah di situ. Darahnya udah diambil, kan transfusi darah. Nah, obat bius. Oke. Pas begitu bius, nah si pasien ini, korban ini tidak menyadarkan diri. Nah, lalu sadar-sadar pukul 04. Nah, dari 04 korban merasa pusing, lalu turun ke bawah ke lantai 1, menemui korban. Nah, kakak dari korban ini merasa curiga, loh kok kenapa ini sempoyongan jalannya? Lalu menyuruhlah si korban ini untuk ke kamar mandi. Di situ lalu si korban ini disuruh untuk
buang air kecil. Ya. Nah, korban merasakan bahwasannya sakit Ya. di area kemaluannya. Setelah itu makin curiga pihak keluarga. Diceklah ke dokter di swab dan ditemukanlah bercak-bercak bekas sperma. Ya. Ya, gitu kurang lebih. Terus sesudah ditemukan mereka langsung lapor polisi atau bagaimana? Nah, setelah ditemukan korban langsung melapor ke Polrestabes Bandung. Ya. Cuman kurang cukup bukti Pak, pada saat itu. Kurang cukup bukti, kenapa? Karena tidak membawa alat bukti CCTV. Jadi langsung spontan lapor gitu. Ya. Nah, lalu si korban balik lagi ke RSHS untuk dibukakan CCTV. Oke. Dan pihak RSHS mengantar korban ke Polda Jabar. Dan di hari yang sama Polda Jabar terjun ke lapangan untuk cek lokasi. Dan akhirnya di polis lain lah itu. Jadi artinya rumah sakitnya kooperatif. Kooperatif. Dan bukan gara-gara viral baru mulai ini disidik oleh kepolisian. Bukan. Apa benar korbannya lebih dari satu orang sebelum-sebelumnya? Sangat benar. Sangat benar. Sangat apa? benar. Sudah lapor ke polisi juga atau bagaimana? Kemarin kita sudah berdiskusi juga dengan pihak penyidik bahwasannya korban pertama dugaan ini tanggal 10. Korban kedua tanggal 16. Korban klien kami tanggal 18. Ya. Jadi ini kan waktunya beruntun. Ya. 10, 16, dan 18. Nah, yang 18 inilah yang berani speak up dan melapor. Begitu. Terus keadaan korban sekarang bagaimana? Keadaan korban tadi sudah dilaksanakan konseling. Ya. Konseling untuk dicek psikologinya agar dilihat ke psikologi forensik nantinya. Ya. Nah, korban saat ini masih sangat trauma tentunya. Ya. Dan korban masih menutup diri dari lingkungannya. Ini si dokter ini lagi praktek untuk dokter spesialis ya? Ya, betul. Udah berapa lama dia di situ? 2 semester kan? 2 semester. Jadi Ya. berapa itu? 1 tahun? Ya, 1 tahun. 1 tahun itu jangan-jangan korbannya juga banyak susternya, banyak perawatnya atau bagaimana? Patut diduga. Patut diduga. Patut diduga. Begitu ya? Iya. Ya, tapi yang sekarang yang sudah melapor polisi baru 2. 3. 3. Oke. Aduh, gimana ini? Pak Brigjen Pol Purnawirawan. Pak, Bu. Ibu sorry. Nah, karena pangkat Brigjennya dulu gue baca. Gimana Ibu? Ada kan pengalaman teknik penyidikan seperti ini. Modus biasa aja untuk hal seperti ini kayak gimana? Pengalaman Ibu dari kasus-kasus yang terjadi. Kalau saya melihat dari pengalaman ya, modus-modus seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang justru lemah ketika korbannya normal. Tahu maksud Ketika saya? korbannya lemah. Ketika korbannya normal, dia lemah, dia tidak punya apa-apa. Oh, begitu. Mohon maaf saya, ini dari pengalaman pribadi menangani kasus. Suami menyakiti istri dan menggagahi istrinya ketika dia lemah. Di Yang dalam lemah siapa? istri, umpama istri ini dari pengalaman pribadi modus nih ya. Dia menyakiti hati istrinya, mungkin bagaimana caranya sehingga istrinya lemah, loyo, bahkan tidak sadar, pingsan. Ya. Karena sakit-sakit, baru digagahi. Biasanya orang-orang kayak gini, ketika istrinya gagah, sehat, normal, dia nggak bisa berdiri. Oh. Artinya dia incapable di Jadi kondisi harus normal. ada kejadian tertentu baru dia itu terangsang. berkali-kali saya menemukan kasus seperti itu. Ya. Kenapa dia bisa sangat bergairah ketika istrinya dalam kondisi tidak sedang menginginkan? Dulu. Jadi Ibu seolah-olah berpendapat oknum dokter ini ada kejiwaan juga. Ada kemungkinan, bukan persoalan kejiwaan, itu bukan kejiwaan karena memang tidak punya kapasitas yang baik di bidang seksual. Ya. Kalau bicara soal modus. Ya. Kalau soal modus atau memang yang bersangkutan memiliki obsesi atau memiliki imajinasi yang entah dipengaruhi oleh apa, banyak hal. Dari pengalaman Ibu, kasus dokter ada Kebetulan belum ada. Oh, belum ada. Saya masih seputar rumah tangga, masih Kalau seputar pengacara dalam ada rumah dong ya? tangga. Oke, Pak Idi. Kalau sudah melakukan begini, sanksi apa yang bisa dijatuhkan kepada oknum dokter ini? Ya paling berat pemberhentian sebagai anggota ID. Sebagai anggota ID? Iya. Kalau sudah tidak sebagai anggota ID, nggak bisa praktek lagi? Sebelum tahun 2023, sebelum ada Undang-Undang Kesehatan,
begitu dikeluarkan dari ID dia tidak bisa praktek. Tapi setelah keluar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, semua 100% diambil oleh pemerintah. Artinya? Artinya bola ada di pemerintah kalau untuk mencabut SIP ataupun mencabut STR. Dulu surat izin praktek itu ada syarat rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Di situ dites etika. Di Ya. situ. Apakah etikanya benar atau enggak ketahuan gitu loh. Jadi dalam kasus ini yang berhak mencabut surat izin prakteknya Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Ya. Terus apa lagi? Hanya itu doang. Hanya itu doang. Kalau dulu Jadi ID nggak ada peranan apa-apa lagi dong. iya, karena Undang-Undang Kesehatan menyatakan demikian. Kalau dulu kan kita melakukan pembinaan, Ya. pengawasan praktek kedokteran etikanya. Ya. Sekarang nggak ada. Sehingga kami sekarang mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Kesehatan. Karena kasihan masyarakat. Teman-teman pemerintah pasti kekurangan SDM lah Ya. untuk melakukan pembinaan pengawasan tadi. Ya. Seperti itu. Oke. Dari pengalaman Bapak sebagai dokter dan sebagai ID, apakah ini hanya segelintir dari kasus pelecehan oleh oknum dokter? Ya. Apakah masih ada ratusan di luar sana kasus seperti serupa? Saya kira ini sebuah anomali profesi kedokteran ya. Karena dokter itu kan panjang sekali sekolahnya Ya. dan selalu etika dikedepankan. Ya. Sehingga kejadian satu sama yang Garut itu menurut kami adalah anomali sekali. Dan ini sangat menampar kami ya. Karena Enggak, maksudnya kasus yang serupa seberapa banyak terjadi di seluruh Indonesia? hampir tidak pernah ada selama Jangan ini. gitu dong, hampir tidak ada. Yang lapor ke ID. Oh, yang lapor ke Ya. ID. Kalau lapor ke kepolisian kan tadi juga dijawab juga. Belum ada juga. Ya. Ya kan? Oke, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan wartawan di sini, ternyata 2 dari wartawan di TV ini juga pernah jadi korban. Ya. Ya, sama juga 2 bulan lalu saya juga pernah dihubungi seseorang, istri orang. Ya. Waktu dia juga di kamar diraba-raba sama dokter. Ya, cuma karena yang punya rumah sakit sangat kuat, akhirnya dia nggak berani, akhirnya dia nyerah. Ya. Itulah yang terjadi. Jadi, oke, kita akan lihat dulu peranan dari kementerian nanti untuk melindungi wanita setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Pemirsa, tadi pertanyaan saya kurang mantap karena saya tadi lupa minum kopi luwaknya. Ya, jadi sekarang saya minum lagi ya. Sebelum ke kementerian, Pak Reza. Saya minum kopi dulu berarti. Ya, boleh minum. Psikolog kita, analisa keilmuan saudara atas perilaku dokter ini bagaimana? Dari segi modus menurut saya tanda petik tidak luar biasa. Luar biasa? Tidak terlalu luar biasa. Tidak luar biasa, kriminal biasa. Kriminal biasa. Oke? Justru pada saat yang sama saya ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman di Polda Jabar karena ada menurut saya sebuah langkah yang luar biasa yang saya nilai positif walaupun tetap ada nilai yang menurut saya perlu Ya. ya terus terang tidak begitu positif dan harus diperbaiki waktu ke depan. Ya. Nah, kalau kembali ke masalah modus, itulah bukti betapa orang ini, oknum dokter jahat ini tampaknya memang sudah belajar untuk melakukan kejahatan. Ya. Sehingga rangkaian perilakunya menunjukkan kefasihan bagi dia untuk melancarkan isu. Saya bayangkan di kepalanya dia sudah punya kalkulasi. Target siapa yang akan dia incar. Secara spesifik perempuan mana yang akan dia jahati. Ya. Kemudian dia berpikir tentang insentif. Apa kira-kira manfaat yang akan saya bisa peroleh? Mungkin kesenangan. Kenapa kesenangan? Saya berbincang dengan Dr. Nazar, dokter senior. Beliau katakan bekerja sebagai dokter anestesi itu sangat berat. Sangat berat. Ya. Jam kerjanya panjang, meletihkan, menjemukan dan Di seterusnya. mana beratnya kan cuma suntik doang. Biar Iya, Pak. dokter Slamet yang menceritakan itu. Berat. Nah, tapi saya kembali dulu Ya. supaya tuntas. Artinya tidak tertutup kemungkinan bahwa oknum dokter ini sudah berpikir tentang insentif yang akan dia dapat lewat aksi jahatnya itu. Oke. Yang ketiga, dia berpikir tentang instrumen atau sumber daya. Jam berapa dia akan melancarkan aksinya. Di lokasi mana aksi itu akan dia lakukan. Sumber daya lainnya, alat biusnya akan diperoleh di mana. Ya. Tempat tidurnya, dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah ada terlibat kolega atau tidak. Terus yang terakhir,
penggunaan alat kontrasepsi mengindikasikan bahwa oknum dokter ini juga sudah berpikir tentang risiko. Dia harus mengatasi resiko berupa tertinggalnya barang bukti di tubuh korban. Target, insentif, sumber daya, resiko. Sempurna sudah. Ini bukan perkosaan impulsif, ini adalah perkosaan terencana. Berarti kriminal biasa yang terencana. Sesungguhnya menurut saya kriminal biasa, tetapi saya harus kirim pesan yang tegas begini. Ya. Sejak Indonesia punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, Ya. semestinya kita punya keinsafan bersama Ya. bahwa kekerasan seksual di negeri ini sudah diposisikan sebagai kejahatan yang serius, Ya. kejahatan yang berat. Konsekuensinya otoritas penegakan hukum juga harus bekerja ekstra berat. Ya. Plus kalau pelaku terbukti sah dan meyakinkan melakukan itu, hukumannya pun harus sangat berat. 10 tahun kan? 12 tahun. 12 tahun. Pertanyaannya, dokter itu juga manusia normal seperti saya ini. Apakah dengan dia kuliah kedokteran bisa berubah moralnya menjadi manusia suci? Saya tidak tahu karena saya tidak pernah sekolah di kedokteran. Jadi, Saya sekolah di psikologi. analisa saudara, Saya pikir sekolah barangkali akan meningkatkan kapasitas intelektualitas seseorang. kapasitas intelektual. Ya. Tapi Perbendaharaan pengetahuan dan keterampilan barangkali akan meningkat. Tapi Ya. apakah serta-merta itu berbanding lurus dengan tingkat moralitas? Saya pikir persoalan yang lain lagi. dan analisa saudara, kejadian ini kan 2 viral. Ya. Dan apakah memang banyak kasus serupa di luar sana? Ada studi yang menunjukkan Bang Hotman, dalam kasus perkosaan berulang, acap kali otoritas penegakan hukum baru berhasil meringkus pelaku menjelang pelaku mengincar korban ke-6. Korban ke-6. Iya. Menjelang korban ke-6 itulah bahwa kemudian yang bersangkutan masuk dalam radar otoritas penegakan hukum. Oh begitu. Kalau hasil studi ini kita jadikan sebagai rujukan, maka kita punya alasan untuk terus-menerus menyemangati teman-teman di Polda Jabar untuk mencari, mudah-mudahan tidak ada, Ya. tapi siapa tahu ada korban 1, 2, 3 sampai korban 5 sebelumnya. Ya, begitu ya. Ya. Maksud saya dari segi itu kan untuk satu dokter korban ke-6 baru untuk kasus di luar sana banyak nggak dilakukan oleh oknum dokter serupa? Banyak atau tidak, sayang beribu sayang, ini bukanlah peristiwa yang mudah untuk diangkakan. Begitu. Kenapa? Karena ini menurut saya merupakan kejahatan yang mendatangkan aib luar biasa. Bagi siapa? Korban kemungkinan mengalami sudah jatuh tertimpa tangga, itu Ya. sangat besar kemungkinannya. Ya. Dia sudah dijahati dalam kasus ini oleh oknum dokter. Kita tidak tahu apakah masyarakat seluruhnya akan memberikan dukungan kepada korban. Siapa tahu di luar sana ada yang nyinyir, Ya. maaf, memberikan stigma, memberikan label yang serba negatif. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Membayangkan ada resiko yang sangat berat semacam itu. Penderitaannya multidimensional, fisiknya tercederai, psikisnya trauma, sosial pun mungkin dapat hina dina. Memang mungkin saja korban memilih untuk tutup mulut, Ya. tidak mencari pertolongan dan tidak melapor ke otoritas penegakan hukum. Oke, nanti kita akan tanya kepada IDI mengenai sebenarnya apakah pasien itu wajib menerangkan. Karena pasien itu bisa saja dia merasa diraba, itu bagian dari prosedur. Ya kan, nanti kita akan tanya kepada IDI. Sekarang tanya kepada Ibu Vero dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Apa tindakan yang telah dilakukan oleh kementerian? Ya, sebenarnya dari awal kan itu ketika dilapor bahwa dari kita kan ada UPTD. Jadi kementerian kami itu di setiap daerah kita ada UPTD untuk pelayanan konseling dan Ya. juga bantuan call gitu. Ya. Jadi kita memang dilaporkan dari Polda Jabar. Dilaporkan oleh Polda. Iya, maksudnya dikirimkan bahwa ada pasien yang trauma yang Ya. perlu ditolong. Nah, waktu itu memang nggak tahu sebelum viral, itu tanggal 16 kitaran. Nah, setelah itu sekarang kondisi pasien kan, kondisi korban itu sekarang kebetulan ya memang antara daerah, gubernurnya juga cepet ya. Jadi tim ahli hukumnya juga memang dari gubernur yang sediakan dan juga udah ada pelayanan, udah dikasih bantuan untuk kehidupan 25 juta juga. Jadi Ya. aksi-aksi udah ada semua dari kita. Cuman dari kita itu ya melihat kejadian seperti ini, bagaimana kita mengedukasi. Karena ketika kemarin kami berangkat ke tempat kejadian, kami tidak bisa membayangkan gimana korban itu bisa sampai tidak, istilahnya kayak kadang-kadang kita seperti seolah dihipnotis ya. Karena Ya. ketika kita lihat ke lantai 7 itu, sebenarnya ruangan itu kan masih dalam kondisi perbaikan. Ya. Jadi sebenarnya dari vendor tuh belum serahkan ke rumah sakit. Jadi lantai 7 itu bukan
Belum ada operasional, tidak ada belum. tempat tidur seperti Belum. Jadi belum ada. Jadi ruangan yang tadi disebutkan dari Pak Debi dari tim ahli hukumnya itu memang udah direncanakan. Jadi si pelakunya bukan ruang perawatan normal, bukan? Oknumnya itu lantai 6 kan, karena lantai 7 kan belum ada operasional. Oke, Jadi belum iya, dipakai, iya, belum iya. difungsikan. Iya. Jadi lantai 7 naik pakai tangga, cuman bagaimana memanipulasi pasien itu kerabat pasien itu yang kita pikir ya bagaimana ketika kita melihat ini bilang oknum sebagai dokter itu kan harusnya nolong. Jadi mungkin nggak ada kebayang. Kebetulan waktu itu mungkin ekonominya kurang. Jadi mungkin bisa aja kata-kata ditawarkan. Nanti dokter bantu ya. Yang penting ini nggak ada prosedur. Karena kita tahu sebenarnya dalam dokter itu rumah sakit semua ada prosedur. Tanda tangan segala macam. Dan kita lihat daerah ruangan yang dipakai pun ranjangnya itu masih berantakan sebenarnya. Oh begitu. Jadi kita merasa ya memang bagaimana kemudian sebagai tindak lanjut kita sebenarnya harus mengedukasi masyarakat bahwa kalau prosedur-prosedur yang tidak sesuai kita berani untuk berbicara gitu loh. Jangan segampang itu untuk percaya. Jadi edukasi-edukasi itu sangat penting gitu. Tentu korban itu dengan bantuan segala pihak dari UPTD, pendampingan psikolog, dan juga bantuan-bantuan LPKS dan gubernur terutama Kang Deddy itu luar biasa mensupport dan segala macam persiapan untuk membantu supaya karena korban ini kan bukan kita bicara hari ini ya. Bagaimana psikolog dia, bagaimana dia akan kemudian bertemu orang, bagaimana menjaga kerahasiaan identitas. Ini menjadi sebuah proses yang harus dijalankan. Terus dari hasil kunjungan Kementerian Kesehatan ada berapa korban? Benar nggak udah 3 korban? Yang disebut 3 ya, tapi saya yakin ketika pelaku melakukan itu ya pasti banyak ya korban-korban. Nah, bagaimana batasan kode etik kita kekerasan itu dianggap ketika masyarakat atau terutama perempuan itu merasa dibully melalui kekerasan itu etik-etiknya itu ya kita juga harus mengedukasi. Kementerian udah ketemu sama 2 korban lagi? Kita dengan tim ahli aja kemarin, tim ahli hukum, karena korbannya itu kemarin kan tidak bisa terus-menerus. Tanggal 11 ini, tanggal 22 ini akan ada pertemuan lagi dari UPTD, Kota Bandung ya. Jadi akan ada psikolog, dokter yang akan menangani karena kan after itu kan kita mesti tahu bagaimana nanti secara kesehatannya atau terus apanya. Kasus serupa yang masuk ke kementerian ada selain pelecehan oleh dokter ada seberapa banyak selama ibu menjabat? Ribuan kasus. Jadi kita ini sebenarnya berapa kasus? Udah kayak fenomena gunung es ya. Jadi kalau kita nggak ngomong oknum dokter, kita lihat profesor dari oknum ada rektor UGM, barusan. Rektor Ya. Dan juga ya kemarin baru apa yang polisi Kupang ada. Nah, itu juga pedofil. Ya. Jadi belum lagi ya kasus-kasus yang tenggelam yang tidak berani ya seperti yang dibilang oknum korban itu kadang-kadang merasa malu kan, tidak berani mengutarakan. Nah, kalau saya bilang dari kasus yang ini juga sama kan sebenarnya kan bukan masalah mau melaporkan kan. Cuman korban itu merasa ketika bangun kok ngambil darah kok malah yang sakit tempat lain gitu loh. Nah itu kan sebenarnya kebetulan di rumah sakit. Jadi itu bukan karena berani speak up juga gitu. Tapi dengan adanya fenomena ini yang muncul, ini membuat kita semua jadi aware, kita bisa speak up gitu loh. Kalau ada tanda-tanda yang berbahaya. Apa undang-undangnya perlu dirubah, dikasih hukuman yang lebih berat menurut Ibu? Hukuman maksimal harus dilakukan. Karena kalau enggak tidak ada efek jerak. Ya? Cuma 12 tahun. Ya 12 tahun itu kan untuk satu korban, satu pelakuan ya. Kan ini kan ditemukan ada 3. Apakah bisa berlapis-lapis hukumannya? Yang penting buat perempuan itu harus hukuman maksimal berdasarkan keadilan korban perempuan. Karena balik lagi kalau nanti masuk ke hakim berdasarkan keadilan perspektifnya hakim, kan itu kita tidak tahu perspektifnya seperti apa. Tapi buat perempuan dan anak untuk membuat efek jerah, karena udah terlalu banyak pelaku-pelaku, karena yang kita lindungi selain perempuan kan anak ini, pedofil dan segala macam. Itu bagaimana membuat efek jerah sehingga kita bisa menyetop. Kalau tidak ada hukuman contoh yang benar-benar bisa memaksimalkan sebagai ya tanda darurat, ini menjadi tanda darurat nasional ya sebenarnya karena segitu banyaknya. Terima kasih Ibu Pero. Ibu Brigjen aja deh biar keren ya. Menurut Ibu hukumannya ini terlalu ringan enggak? Sebenarnya sanksi sosialnya sudah sangat berat.
begitu cantik saya lihat istri dokter itu waktu nikah. Begitu cantik, tapi kok masih saja haus sama yang lain. Analisa Ibu gimana? Apakah hukumannya yang kurang berat atau bagaimana sebagai penyidik nih? Ketika kita bicara soal hukuman itu memang sangat subjektif. Ya, Tergantung dari orang melihatnya. Ya. Bagi saya mungkin cukup, tapi bagi korban belum tentu. Ya. Nah, sekarang bagaimana hakim melakukan yang terbaik, maksudnya memberikan. apakah undang-undangnya perlu dirubah? Saya Sekarang pikir kan 12 tahun maksimum. kita jangan dulu buru-buru berpikir soal undang-undang. Ya, Undang-undang biarkan saja ini, tapi bagaimana sistem perlindungan terhadap korban, ya, itu bagaimana piranti-piranti dari pelayanan-pelayanan kesehatan ini yang berisiko terjadi menurut ini. Ibu bagaimana? Saya pikir ini yang perlu dilakukan revitalisasi. Ya. Revitalisasi. Barangkali sudah vital, tetapi lebih divitalkan lagi. Sekarang Ibu sebagai penyidik, seorang nyonya muda yang cantik datang ke dokter kandungan. Coba, sebagai penyidik yang normal, kira-kira gimana analisa Ibu? Godaannya kayak gimana? Wanita cantik datang ke dokter kandungan. Coba. Saya justru ingin mengkritik Abang. Ya, Abang jangan menggeneralisir. ya, saya kan oknum. Ya, kita tidak bisa menduga-duga seperti itu. Bukan, saya tidak menduga. Ini dokter bius saja melakukan. Apalagi dokter kandungan yang didatangi cewek dan diperiksa semua bagian sensitif. Please dok, jangan begitu. Hah? Dokter untuk Ibu menjadi pembela dokter kan- nih. Bukan begitu. Saya tidak punya nurani untuk mengadili mereka seperti itu. Kasihan dokter. Ibu kasihan sama dokter atau sama korban? Jangan karena perbuatannya PAP, lalu orang lain jadi korban. Oh, kita nggak mengatakan orang lain, tapi katanya ini kan baru 2 kasus, yang diviralkan 2. Tapi sebenarnya mungkin ribuan kasus di Iya, tempat kita lain. tetap menggunakan fenomena gunung es Ya. sebagai prediksi kita agar memperkuat semangat kita untuk mencegah. Caranya? Ya caranya banyak, semua pihak mengambil peran. Ya. Jadi yang saya tembak pertama kali adalah seluruh institusi yang mempunyai praktek-praktek ini sehingga memperkuat itu. Ya. Jadi apakah prosedurnya mutlak minimal harus 2 Ya. yang melayani, sehingga ada orang mutlak harus ada CCTV yang artinya tidak menyasar Ya. tubuh korban, tapi menyasar perilaku si dokter. Ya. Jadi penyedia-penyedia klinik, penyedia rumah sakit ini sudah mengantisipasi ini. Jadi Ini saya- pengawasan sama fasilitas perlu dilengkapi. Ya, itu yang saya lihat. Jadi sehingga kita tidak lagi berbicara di ranah pemadam kebakarannya. Ya. Tapi kita di ranah yang proaktif. Undang-undang jangan dipikir rubah undang-undang mahal dan lama. Kita lihat, kalaupun jujur kalau saya bilang 12 tahun tambah pemberatan 4 tahun, hanya 16 tahun, Bang. Ya. Itu pun bebas 2/3 jalani hukuman bebas. Nah, nanti ada remisi lagi. Hari ini dapatnya cuma 8 tahun. Ya. Itu paling lama. Saya yakin tuh seperti itu, walaupun hukumannya nanti katakan 16 tahun dan itu impossible maksimal. Jarang Oke, terjadi. kita istirahat lagi. Di segmen berikutnya kita akan tanya apakah seorang suami harus mendampingi istrinya setiap ketemu dokter. Setuju. Ketemu lagi di Hot Room. Setuju. Dipersembahkan oleh Sekali lagi saya ingatkan kepada pemirsa bahwa minum kopi luwak hitam premium adalah salah satu cara untuk membuat kau tetap segar dalam rangka seperti Hotman kerja keras setiap hari. Ini jadi kopinya nih. Sangat aman di lambung. Pak Slamet, untuk mencegah, meminimalisir kejadian seperti itu. Kan kejadian itu kan hanya berdua dokter sama pasiennya. Ya. Apakah boleh dibuat aturan bahwa si suami bebas duduk di samping istrinya? Atau pendamping lain gitu loh. Sehingga jangan terulang lagi seperti, bolehkah secara etika kedokteran begitu? Ya, saya terangkan mungkin dari awal dulu ya. Ya, Dokter itu sama seperti manusia lain. sama benar. Sama. Tapi dalam melakukan pekerjaannya, dia harus suci. Dia disumpah dokter
pendidikannya panjang, ada kode etik kedokteran, setiap tindakannya dia harus tertulis. Ya. Jadi saya heran, dokter bisa membawa pasien dari UGD sampai lantai 7. Ya. Gitu. Tata kelolanya di mana rumah sakit ini? Itu semua mendapatkan obat juga Itu kan sama. rumah sakit besar banget. Itu, jangan sampai masyarakat menyatakan masuk rumah sakit Hasan Sadikin adalah tidak aman bagi mereka Ya. karena kejadiannya lebih dari 1 kali, Ya. gitu kan. Nah, kita kembali apakah didampingi atau tidak? Itu tergantung kepada pasien itu sendiri. Misalnya Pak Hotman berobat ke saya Ya. sama istri. Pak Hotman nggak pengen diketahui penyakitnya oleh istri. Boleh Pak, tidak didampingi. Oke. Itu semua tergantung kepada pasien. Tapi saran Bapak kepada Ya. para suami bagaimana? Ya, Saran Bapak nih. kami menyarankan kepada seluruh masyarakat Ya. maupun kepada dokternya bahwa kalau dia pasien sendirian dihimbau untuk didampingi. Kalau nggak ada keluarga, pakai tenaga kesehatan yang ada di Dihimbau situ. atau diwajibkan? Dihimbau karena itu hak pasien. Ya. Pasien boleh menolak. Dia nggak pengen penyakitnya diketahui oleh orang lain, Benar. adiknya, keluarganya, itu biasa. Itu Biasa. adalah hak dari pasien. Jadi Ya. kami hanya menghimbau. Ya. Untuk masyarakat, kalau berobat sebaiknya juga ditemanin. Biasanya admin di rumah sakit atau klinik mau menawarkan. Kalau dia datang sendiri, mau diperiksa oleh dokter kandungan misalnya, ditawarkan. Mau ditemenin atau tidak. Sebaiknya ditemenin. Tapi itu semua tergantung kepada pasien. Ya. Pasien boleh menolak, Pak. Itu loh. Misalnya saya sebagai dokter kandungan, mau meriksa payudara, mau meriksa, itu semua harus izin, Pak. Kalau misalnya sifatnya pemeriksaan, itu izin lisan. Ya. Kalau operasi semua izin tertulis. Tapi dengan kejadian seperti ini, saya takutnya dokter mau meriksa semua harus tertulis, Pak. Pak, industri pemeriksaan tertulis. Ini dokter yang melakukan perkosaan itu, Ya. itu statusnya apa? Residen dokter atau apa di situ? Dia Hanya baru belajar? Ya, dia sudah dokter. Dia punya surat izin praktek. Oh, sudah punya izin Sudah praktek? punya. Oke. Tapi dia adalah magang pendidikan spesialis. Oke. Semester 2 berarti 1 tahun. Ya. Ya kan? Dalam melakukan tindakannya di rumah sakit mulai sampai A sampai Z, pasien mulai masuk sampai keluar ada SOP-nya semua. Berarti dokternya bukan dia, ada dokter utama pasien itu ada sebenarnya. Ada. Dia hanya namanya magang, bukan dia dokternya begitu. Ya, kalau dia dokter di UGD melayani sebagai dokter umum, itu bisa dia Ya. mempunyai kewenangan itu gitu loh. Dan itu jam kerjanya berapa lama itu kalau dokter Nah. magang begitu? Kami ID sudah menyarankan jangan melebihi 50 jam per minggu. Kenyataannya? Faktanya bisa berjam-jam. Kementerian Kesehatan membuat surat edaran 80 jam. Kami sangat keberatan. Karena seorang residen tidak pernah pulang, tidak pernah ketemu istri, anak, itu akan membuka peluang untuk berbuat tindakan kriminal, bullying, dan lain-lain. Oke, dalam kasus ini, Ya. itu obat bius itu diambil dari mana sama dia? Itu yang saya sampaikan tadi, ini ada tata kelola yang tidak baik. Ya. Ada aturan, begitu dokter membuat resep, resepnya diberikan kepada apoteker. Ya, Biasanya yang membawa pasien sendiri atau keluarganya atau perawat. ya. Kenapa ini dokternya ngeresep dan atas namanya, umurnya, alamatnya ada semua? Ada semua. Ada semua, itu SOP. Jadi kami itu di rumah sakit seperti pilot. Ada Jadi artinya si checklistnya. korban yang di sini Ya. ada resep obat biusnya, bagaimana? Ya. Sepengetahuan kita ya, bahwasannya terkait penggunaan obat bius Ya. itu kan ranahnya dokter. Ya, maksud saya pada saat itu apakah dibikin khusus resep untuk obat bius enggak. atau memang dokternya sudah punya koleksi obat bius gitu loh? Betul. Patut diduga mengoleksi. Oh, begitu ya. Ya, Patut diduga. patut diduga karena bahwasannya obat bius itu kan kayak yang sudah tersedia, sudah Ya. dibawa. Ya. Tidak ada transaksi mengenai obat bius itu sendiri. Oke. Nah, ini kan dari Dan harusnya mana? resep dari dokter utama ya. Dokternya kan setiap pasien itu kan ada dokter Tidak seniornya. harus. Misalnya dia konsul. Ya. Kan dia kan pasien di situ, sudah ada dokternya. Ya. Dia hanya magangnya doang kan? Ya. Selama dia punya surat izin praktek di situ, dia boleh meresepkan. Oh, boleh ya. Tergantung SOP rumah sakit. Semester 2 itu bisa meresepkan apa aja. Ya. Itu adalah kewenangan klinis yang diberikan oleh direktur utama rumah sakit. Oke. Ya. Jadi sekarang
tata kelolanya sebagaimana, itu rumah sakit besar. Gitu. Sampai nanti masyarakat takut ke rumah sakit Hasan Sadikin karena korbannya lebih dari satu, Pak. Coba, saya tidak mengerti kenapa sampai puluhan kali suntikan. Ya. Kan obat bius itu kan hanya sekali disuntik. Ya. Ini katanya sampai puluhan kali disuntik ya? Jarum suntiknya, Bang. Hah? Jadi jarum suntik ke sini gagal, suntik ke sini gagal. Nah, pas begitu berhasil suntikannya masuk, nah barulah dikeluarkan si obat bius itu. Oh iya. Terus di ID sendiri kasus seperti ini, tolong Bapak jawab secara jujur. Ya. Berapa banyak pengaduan ke ID? Atau memang masyarakat takut? Saya tidak tahu. Kalau Atau Bapak melindungi dokter? Kalau saya tidak akan melindungi kesalahan, Pak. Ya. Dokter kalau salah ya kita nyatakan Ya. salah. Kalau nggak kita nyatakan salah, saya berdosa, Pak. Ya. Sampai hari ini, Pak, kalau untuk urusan asusila itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada? Ya, sepengetahuan saya belum ada, itu loh. Sepengetahuan saya. Oke. Jadi ID mengatakan hampir tidak ada pengaduan tentang pelecehan seksual oleh dokter. Padahal ke saya sendiri banyak yang datang. Tadi di sini ada 2 wartawan juga mengadu pernah jadi korban. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Oke, di segmen terakhir ini kita akan tanya kepada narsum untuk mencegah jangan terjadi kejadian serupa. Kepada ID, tolong dijawab singkat. Apa nasihat Bapak kepada para suami ataupun kepada para bapak yang istri atau putrinya mau berobat ke dokter? Khususnya kalau itu mengendap penyakit yang menyangkut bagian dalam. Ya. Apakah harus minta dikawal atau bagaimana? Ada 3, Pak. Ya? Ada 3 untuk masyarakat. Sebaiknya kalau ke dokter perempuan harus ada temannya. Harus ada temannya, nomor 1, apa lagi? Ya. Yang kedua, bagi para dokter sama memeriksa juga harus menyampaikan kalau sendirian ditemani oleh perawat atau tenaga kesehatan. Ya. Ketiga, untuk rumah sakit tolong tata kelolanya yang baik. Ya. Karena pengambilan obat, semua SOP-nya ada yang harus ditandatangani. Begitu. CCTV harus di 24 jam. Ya. Untuk sistem, untuk PPDS sebaiknya seminggu tidak lebih dari 50 jam. Ya. Biar dia bertemu keluarganya. Itu akan mengurangi secara psikologis terjadinya Kalau sanksi kriminal. kepada kementerian gimana? Saran Bapak kepada kementerian apa? Ya, itu membuat Kan sistem. ini nggak berwenang lagi. Ya, kami kalau untuk membantu Kementerian Kesehatan diaktifkan lagi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran, kami siap. Karena Oke. kami didirikan untuk mengabdi kepada nusa dan Artinya bangsa. bahwa ID harus lebih, kementerian harus lebih profesional lah. Itu kan Lebih bukan bidang profesional. dia gitu kan? Iya, karena tidak mungkin lah dari 512 kabupaten sampai ke situ kementerian nggak ada. Oke Pak Menteri Kesehatan, jangan lupa ini pesan dari ID ini. Kepada pengacara dari korban, apa harapan saudara? Baik, terkait tindak pidana kekerasan ya, yang mengadu ke kami ke Jabar Bantuan Hukum itu 1 bulan 5 sampai 10 kasus. Apa tuh? Kasus yang mengadu TPKS maupun bully. Ini kan sangat ironis menurut kami. Ya. Ini kejahatan yang sangat extraordinary crime. Ya. Kenapa kami katakan? Kami merasakan turun langsung ke lapangan. Ya. Menanyakan ke korban. Bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana kondisi masa depan Ya. bagi si korban. Ini kan harus menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Kolaborasi pentahelik tentunya itulah yang menjadi dasar utama bagi perubahan dan evaluasi Kok regulasi. klien saudara sudah normal kembali? Kalau klien masih trauma. Masih trauma ya? Masih. Oke. Masih. Dan juga tentunya kami harapkan ya pasal berlapis kan pada saat ini pasal 6C yang dimana penjaranya itu 12 tahun. Ya. Kami mendorong di pasal 15 huruf B Undang-Undang TPKS bahwa bagi pelaku tenaga medis atau dokter itu bisa ditambahkan hukuman 1/3. Intinya hukum seberat-beratnya. Betul. Ya, Pak Reza gimana saudara terhadap kepada para suami atau kepada yang istrinya mau berobat maupun putrinya bagaimana?
Sepertinya kalau terkait itu saya tinggal mengamini apa yang dokter Ya. katakan. Memang sebaiknya didampingi. Kalau saya ingin mengatakan begini, segala macam upaya pembenahan ini saya khawatir akan terkendala oleh satu hal yang tipikal sifatnya. Yaitu? Jiwa korsa menyimpang. Apa? Jiwa korsa menyimpang. Ya. Artinya atas nama Lepri the Corps, atas nama kekompakan sejawat, saya khawatir akan ada upaya untuk menutupi itu. Itu salah satu. Kalau kita mencari saksi ahli dalam malpraktek, Ya. hampir nggak ada dokter yang mau karena ada sumpah. Nah itu dia. Setia sesama kolega. Karena itu, untuk memangkas jiwa korsa menyimpang ini, menurut saya kita tidak bisa berharap terlalu banyak pada laporan. Ya. Ada insiden, ada korban terus melapor, saya tidak terlalu berharap banyak. Ya. Kemungkinan kedua, audit. Itu pun juga menurut saya sulit. Kenapa? Menjelang audit semua orang sudah mengemas Jadi segala intinya apa, saudara-saudara? Yang terandal menurut saya satu, whistleblower system. No viral, no justice. Bagaimana kemudian seluruh dokter di Indonesia didorong untuk kemudian saling mengadukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Saling mengadukan sesama dokter. Menurut saya. Wah, ide brilian itu. Gimana Pak, Ibu Brigjen Pol? Kalau Apa masukan dari Ibu agar para istri maupun putri kita ini selamat dari oknum yang dokter yang jahat? Saya sama mengamini apa yang beliau katakan, tetapi saya ingin mengajak perempuan Indonesia. Keberadaan kita saat ini banyak pintu Ya. masuk untuk berbicara. Ya. Gak usah malu ketika menjadi korban, Ya. dan gak usah terlalu pusingkan ketika Anda dibully, abaikan. Tapi Jadi Anda harus berani. harus menyelamatkan diri. Kalau Anda tidak punya keberanian untuk face to face, baik dengan tenaga medis maupun dengan polisi, boleh kok Anda up di media, Ya. ya kan? Anda up di media itu jauh lebih efektif kelihatannya. Hotman 911 sudah meng-up ribuan kasus. Nah, tapi oke Pak, Bang, Ya. jalan nggak? Efektif nggak? Jalan. Nah. Pembunuhan di Lampung, tersangka 3 polisi, tidak hampir 2 minggu tidak ditangkap sebagai tersangka. Saya viralkan, langsung besoknya langsung kasat telepon saya akan dibereskan katanya. Jadi memang no viral, no justice masih perlu. Gimana Ibu Vero? Iya, kita Apa kan ada nasihat Ibu kepada para wanita ini? Ya berani speak up ya. Jadi jangan merasa korban dan merasa aib karena ini kan tubuh. Balik lagi korban merasa gak berani cerita. Nah, Ya. ruang-ruang ini udah terbuka dan kita punya Sapa 129 juga. Dan tentu nanti kolab dengan Pak Hotman untuk membantu membereskan supaya ada efek jerah itu. Tentu di instansi-instansi yang ada tempat untuk bisa pelaporan. Tapi Ya. yang penting menjaga para pelapor ini aman selama dia melapor dan tidak teridentifikasi. Jadi itu yang Apa kewenangan dari kementerian perlu ditambah? Kalian kan tidak berwenang. Kalian hanya memantau. Koordinasi. ya kita Ya, tidak berkoordinasi. berwenang Tentu kita bisa berkoordinasi dengan kementerian-kementerian. Ya. Nanti di sekolah-sekolah atau di instansi-instansi mana kita membuat sebuah, karena kan kita juga ada call center kan Ya, sebenarnya. Itu bisa. ada call center. Ya, Sapa Nomor berapa? 129. Sapa 129. Apa? Sapa 129. Sapa 129 itu call center untuk Dari Kementerian PPA untuk untuk perempuan, khusus wanita atau termasuk perempuan anak dan juga? anak yang mau melapor. yang mau melapor dan Ya. itu akan segera ditanggapi. Ya, dan kita Oke, ada- jadi pada intinya saran daripada para narsum ini adalah agar berani speak up. Ya. Ya. Tambah satu Bang, boleh? Yaitu apa? Media terus aktif, bukan hanya di Media terus awal, aktif. tapi sampai Intinya kawal. adalah Sampai support, kawal. harus berani speak up, no viral, no justice, dan juga para Kawal dokter sampai jangan lagi terlalu terikat kepada sumpah melindungi sejawat. Ya, itu salah satu kesulitan setiap kita ada kasus malapraktek. Nggak ada dokter yang mau jadi saksi ahli. Oke, kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Metro TV setiap malam jam 9 setiap hari Rabu. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih kepada narsum semuanya. Ya, silakan Pak. Metro TV
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.